muskilah. Ustadz, bagaimana kalau ternyata di bulan Syawal saya tidak sempat puasa karena sebab tertentu? Misalkan mulai setelah hari raya mau puasa, misalkan ada seorang perempuan melahirkan, nifas, otomatis 1 bulan lebih mungkin sampai keluar Syawal sehingga nggak bisa puasa Syawal. Apakah dibolehkan untuk mengqadha puasa Syawal tadi di luar bulan Syawal? Karena sebab tertentu tidak bisa puasa di bulan Syawal. Seperti orang nifas, perempuan nifas mau puasa Syawal sudah melahirkan sampai 40 hari nifasnya misalkan, otomatis sudah keluar dari bulan Syawal. Apakah dianjurkan dan dibolehkan untuk mengqadha puasa 6 hari bulan Syawal di luar bulan Syawal? Jawabnya, menurut para ulama Syafi'iyah itu diperbolehkan untuk mengqadha puasa 6 hari bulan Syawal di luar bulan Syawal. Statusnya qadha, bukan adaan, tapi qadhaan. Jadi mengqadha puasa 6 hari bulan Syawal di luar bulan Syawal itu diperbolehkan. Di antara para ulama yang memperbolehkan adalah Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah dalam kitabnya At-Tuhfah, kemudian Syekh Abdullah bin Muhammad Baqusyair dalam kitabnya Al-Qala'id, dan Syekh Abi Makhramah. 3 ulama ini memperbolehkan untuk mengqadha puasa sunnah 6 hari bulan Syawal di luar bulan Syawal yang memang mereka-mereka ini di bulan Syawal tidak sempat atau tidak punya kelonggaran waktu untuk menunaikannya. Nah ini berarti ada kesempatan nggih, kalau nanti misalkan ngeten, ada seorang muslimah baru puasa, sempatnya puasa Syawal niku di akhir bulan Syawal, baru dapat 4 hari sudah haid, akhirnya belum selesai sudah haid, dan akhirnya nanti selesai haidnya itu keluar bulan Syawal. Lah niki bisa 4 hari berarti kurang pinten? 2 hari. Dan nanti 2 harinya diqadha saja di luar bulan Syawal, tapi statusnya napa? Qadhaan. Qadha itu bayar, Pak, seperti bayar hutang gitu loh, qadha. Nek adaan niku ibadah yang ditunaikan di waktunya niku namanya napa? Adaan. Kalau di luar waktunya namanya napa? Qadhaan. Ngoten. Berarti niki ada semacam kelonggaran lebih mudah lagi. Jadi yang belum atau nanti kadang-kadang ada yang sampai lupa dan seterusnya, tidak apa-apa, nanti diqadha saja di luar bulan Syawal. Nama ulama yang membolehkan sudah saya sebutkan. Argumentasinya apa? Argumentasinya begini. Puasa 6 hari bulan Syawal itu termasuk ibadah rotib. Ibadah rotib niku napa nggih? Rotibah. Rotibah niku yang mengiringi ibadah fardu. Seperti sholat sunnah napa? Rawatib. Ada qobliyah subuh, gitu. Ada ba'diyah maghrib, ada ba'diyah isya, ada qobliyah ba'diyah zuhur, ada qobliyah asar. Niki kaidah penting nggih. Panjenengan semua bisa hafalkan dan pahami bahwa ibadah rotibah, ibadah yang mengiringi ibadah wajib, itu bisa diqadha di luar waktunya. Contoh, ada sholat sunnah ba'diyah sholat subuh 2 rakaat gitu, ada nih disunahkan sebelum sholat subuh kita sholat sunnah 2 rakaat. Namanya berarti rawatib sholat subuh. Ketika misalkan kita tidak sempat menunaikan sholat sunnah rawatib 2 rakaat qobliyah subuh sebelum subuh niku, karena misalkan bangun kita niku napa pas iqomat gitu, pas iqomat, wah geragap udah iqomat baru bangun, padahal panggilannya adzan niki, tapi iqomatnya baru bangun, misalkan Allahu Akbar, baru bangun langsung wudu langsung ke masjid gitu untuk sholatul jamaah.
berarti tidak sempat napa qobliyah subuh. Gitu. Nah, seperti ini bagaimana? Kata para ulama kita itu diperbolehkan untuk diqadha setelah sholat subuh. Jadi jenengan yang qobliyah subuh karena sebab tertentu luput, tunaikan saja setelah sholat subuh. Namanya qadha tapi Pak, bukan ada. Kalau yang adaan itu ya harus setelah napa? Sebelum sholat subuh. Baru niku adaan, penunaian di waktunya. Lah kalau sudah setelah sholat subuh berarti di luar waktunya namanya napa? Qadhaan. Boleh diqadha. Nah itu berlaku untuk setiap ibadah yang sifatnya rotib. Rotib itu pengiring ibadah fardu. Padahal sebenarnya setelah sholat subuh niku larangan sholat. Ada larangan sholat. Jadi di antara waktu yang dilarang sholat itu setelah sholat napa? Setelah sholat subuh, setelah sholat asar. Terus ketika matahari pas di tengah-tengah langit, itu tidak boleh sholat. Tapi dari larangan ini dikecualikan apa? Dikecualikan ibadah-ibadah qadha dan sholat-sholat atau sholat qadha dan sholat yang memiliki sebab. Contoh, jenengan sholat asar, setelah sholat asar salam, teringat, saya tadi belum sholat zuhur, sholat asar tapi lupa zuhur. Padahal setelah sholat asar itu dilarang sholat ya. Lah bagaimana? Setelah sholat asar tapi lupa, baru ingat belum sholat zuhur, maka tunaikan sholat zuhur itu setelah sholat asar. Karena ini dikecualikan, dibolehkan. Kalau qadha itu dibolehkan walaupun di waktu terlarang. Paham betul ini? Ya, karena berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, man nasiya an sholatin Masya Allah, man nasiya an sholatin falyusalliha idza dzakaraha atau maqala Rasulullah SAW. Barang siapa yang lupa dari satu sholat, maka hendaklah dia tunaikan sholat itu ketika ingat. Ya kapan ingatnya? Ya ba'da asar baru ingat belum sholat zuhur, ya sholat zuhur di situ. Walaupun itu di waktu yang terlarang. Kemudian juga yang diperbolehkan sholat di waktu terlarang niku sholat yang memiliki sebab. Sholat tahiyatul masjid, jenengan masuk masjid ba'da asar, boleh tidak sholat tahiyatul masjid? Jawabnya apa? Boleh. Sholatul jenazah ba'da subuh, ada yang meninggal, sholat jenazah boleh tidak? Boleh, karena sholat jenazah termasuk sholat yang memiliki sebab. As-sholatu dzatul asbab, sholat yang memiliki sebab karena adanya kematian saudara kita seorang muslim. Jadi niku ya. Jadi larangan waktu-waktu sholat itu tidak bersifat secara umum, tapi ada yang dikecualikan, yang dibolehkan. Sholat yang sifatnya qadha kali sholat yang sifatnya memiliki sebab, termasuk tadi. Jadi monggo nanti yang mau puasa Syawal, misalkan nanti kok bulan Syawal belum selesai, bisa ditunaikan setelah bulan Syawal sebagai atau berstatus nanti qadhaan. Ya qadha saja ya, tapi itu lebih mending daripada tidak sama sekali.